bertemu lagi dengan kami kelompok 3 PPS Kementerian Atr BPN Remaja tahun 2025. Kali ini kita akan berdiskusi tentang penelitian hasil analisa substansi penerapan nilai berakhlak. Sebelum itu, kita perkenalan dulu ya. Saya Simak Paviarani dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sika. Selanjutnya, pengenalan anggota lain dimulai dari Kak Re, Kak Nafisa, Ayu, Rizky, dan dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Rainaldi Winarko dari Kantor Pertanahan Toraja Utara. Halo, saya Nafisa M dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap. Halo, perkenalkan nama saya Satria Saputri dari Kantor Pertanahan Kota Kupang. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Tomo Putra dari Kantah Minahasa. Terima kasih semuanya teman-teman. Nah, langsung kita ke diskusi. Kira-kira gagasan apa yang akan kita bahas kali ini? Oke Kak, aku ada ide nih, gimana untuk gagasannya kita ambil kerjasama antara kantor pertanahan dengan kepolisian dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Kenapa? Karena kan isu mafia tanah itu bukan hanya persoalan hukum ya, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu kolaborasi antar instansi itu menjadi kunci penting agar penegakan hukum dan pengelolaan pertanahan itu berjalan beriringan. Jadi untuk kegiatan satu itu bisa dilakukan dengan rapat koordinasi awal antara kantor pertanahan dengan kepolisian. Gimana teman-teman? Tahap kegiatannya itu yang bisa diisi yang pertama berkoordinasi dengan kepala kantor tentang penentuan jadwal dan mempersiapkan undangan resmi. Yang kedua mengumpulkan materi terkait dampak, potensi sengketa dan urgensi pemberantasan mafia tanah. Yang ketiga melakukan diskusi terkait peran masing-masing instansi dan identifikasi wilayah yang rawan konflik. Yang keempat, penyusunan satuan tugas dari kantor pertanahan, pegawai dari seksi penanganan dan pengendalian sengketa, dan dari kepolisian. Kemudian yang kelima, itu penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara kantor pertanahan dan kepolisian tentang pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum mafia pertanahan. Ya, aku mau nambahin di bagian kita berhasil tak lanjuti dari tahapan kegiatan yang udah Kak Ayu bikin. Aku mau ngisi di tabel ini output atau hasil yang pertama yaitu berupa surat undangan dan daftar hadir. Untuk output atau hasil yang kedua adalah berupa bahan paparan. Yang ketiga adalah feedback dan notulensi yang berkaitan dengan daftar isu maupun wilayah yang rawan konflik. Lalu yang output keempat adalah daftar rencana penunjukan dan surat keputusan penunjukan anggota satuan tugas. Output yang terakhir yaitu berupa surat perjanjian kerjasama kantor pertanahan dan kepolisian. Lalu selanjutnya aku juga izin isi di tabel keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2. Untuk yang output yang pertama, itu mencerminkan nilai kolaboratif dan akuntabel karena ASN menunjukkan sikap keterbukaan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan. Dan juga nilai akuntabel karena ASN bertanggung jawab dalam membuat jadwal dan surat undangan beserta rapat koordinasi awal. Lalu untuk tahapan kegiatan kedua, keterkaitannya itu mencerminkan nilai kompeten karena ASN menunjukkan keinginan untuk terus belajar dalam mengembangkan kapabilitas terkait pengumpulan materi dan analisis pemberantasan mafia tanah. Lalu untuk tahap kegiatan yang ketiga, itu mencerminkan nilai kolaboratif dalam upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun koordinasi antar instansi. Selanjutnya, di tahap kegiatan keempat, mencerminkan nilai kolaboratif karena menunjukkan semangat untuk berkoordinasi dalam pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia tanah. Lalu di tahapan kegiatan yang terakhir itu mencerminkan nilai loyal dalam upaya menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara serta memegang teguh ideologi Pancasila dan NKRI serta menunjukkan sikap dukungan terhadap kebijakan nasional dalam pemberantasan mafia tanah dan komitmen dalam mewujudkan kepastian hukum bersamahan. Baik untuk visi ATR BPN itu terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penata ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dan mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun output atau hasilnya yang sesuai dengan visi ATR BPN yaitu penyusunan satuan tugas dari kantor pertanahan, pegawai dari seksi penanganan dan pengendalian sengketa, dan dari kepolisian.
Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan pertanahan, khususnya dalam menangani praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, terwujudnya pengelolaan pertanahan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu, melalui kolaborasi antar kantor pertanahan dan kepolisian, penegakan hukum di bidang pertanahan menjadi lebih transparan, adil, dan profesional, sehingga terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, untuk misi ATR BPN yang sesuai adalah misi 1 BPN yang menyatakan menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penata ruang yang berbasis digital terintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan. Output atau hasil yang sesuai yaitu penyusunan satuan tugas dari kantor pertanahan dan seksi penanganan dan pengendalian sengketa dan dari kepolisian. Pembentukan satuan tugas Satgas Pemberantasan Mafia Tanah merupakan wujud integrasi lintas instansi antara TBPN dan kepolisian. Sinergi ini memungkinkan pertukaran data, informasi, dan langkah hukum yang terkoordinasi, sehingga sistem pengelolaan pertanahan menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap potensi sengketa pertanahan, sehingga terwujudnya pengelolaan pertanahan yang terintegrasi dan sinergi. Adapun penguatan nilai organisasi untuk kolom berikutnya sesuai dengan Kepmen ATR BPN nomor 115 tahun 2020 terbagi tiga. Yang pertama melayani yaitu kerjasama ATR BPN dan kepolisian dalam pemberantasan mafia tanah bukan hanya langkah penegakan hukum, tetapi juga wujud konkret nilai melayani dan menghadirkan negara untuk melindungi, memudahkan dan mensejahterakan masyarakat melalui layanan pertanahan yang bersih, adil, dan berintegritas. Kemudian, untuk profesional itu kerjasama antara Kementerian BPN dan kepolisian dalam pemberantasan mafia tanah merupakan wujud penguatan nilai profesional karena melibatkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas anggota satuan tugas dalam melaksanakan tupoksi secara tepat, terukur, dan berorientasi pada hasil yang berdampak bagi kepastian hukum dan keadilan pertanahan. Yang terpercaya melalui sinergi ini, ATR BPN menunjukkan komitmen kejujuran, transparansi, dan integrasi tinggi dalam memberikan pelayanan pertanahan yang adil, bersih, dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga semakin memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan nasional. Oke, selanjutnya untuk kegiatan dua ya teman-teman ya. Untuk kegiatan kedua, aku ada ide untuk menyusun rencana kegiatan investigasi mafia tanah. Nah, untuk tahapan kegiatannya itu meliputi yang pertama, mengumpulkan dan memeriksa berkas tanah bermasalah dari seksi pengendalian dan penanganan sengketa di kantor pertanahan. Yang kedua, pembagian wilayah investigasi. Dan yang ketiga, melakukan verifikasi dan investigasi bersama di wilayah yang berindikasi adanya mafia tanah. Oke, baik sekali. Jadi dari kegiatan dua itu tadi kita bisa memperoleh output atau hasil. Yang pertama itu dokumen daftar tanah bermasalah. Kemudian daftar pembagian wilayah dan anggota Satgas untuk melakukan investigasi. Dan selanjutnya laporan hasil investigasi dan rekomendasi tindak lanjut dari pimpinan. Dan selanjutnya keterkaitan substansi mata pelatihan untuk kegiatan 2. Yang pertama itu mencerminkan nilai akuntabel karena menunjukkan sikap tanggung jawab, ketelitian, dan integritas dalam melaksanakan tugas secara profesional untuk memastikan data dan dokumen tanah sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, mencerminkan nilai kolaboratif dan akuntabel. Nilai kolaboratif karena menunjukkan kerjasama, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas antar tim atau instansi untuk mencapai hasil investigasi yang efektif dan efisien. Untuk nilai akuntabelnya karena menunjukkan tanggung jawab dalam pembagian tugas secara jelas dan transparan, sehingga setiap pihak memahami perannya dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, mencerminkan nilai kolaboratif dan akuntabel, di mana nilai kolaboratif karena melalui kerjasama lintas instansi secara terbuka untuk mencapai tujuan bersama dalam verifikasi dan investigasi wilayah terindikasi mafia tanah. Kemudian untuk nilai akuntabelnya ditunjukkan dengan kegiatan verifikasi dan investigasi dilakukan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik mafia tanah. Itu untuk kontribusi nilai dari kegiatan kedua. Teman-teman, aku mau izin isi yang kontribusi terhadap visi misi organisasi. Untuk output atau hasil sesuai dengan visi ATR BPN, yaitu laporan hasil investigasi dan rekomendasi tindak lanjut dari pimpinan.
Laporan hasil investigasi mencerminkan pelaksanaan kinerja yang transparan dalam penanganan kasus pertanahan yang disebabkan oleh mafia tanah. Dengan adanya laporan yang sistematis dan objektif, pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga kualitas pengelolaan pertanahan juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah penanganan dilakukan dengan baik dan sejalan dengan prinsip good governance, sehingga terwujudnya visi mendukung pengelolaan pertanahan yang berkualitas dan akuntabel. Lalu, untuk output dan hasil yang sesuai dengan misi 1 ATR BPN, yaitu laporan hasil investigasi dan rekomendasi tindak lanjut dari pimpinan, mendukung pengelolaan pertanahan yang terintegrasi dan transparan. Dengan penyusunan laporan hasil investigasi dan rekomendasi yang akurat, akan membantu menindaklanjuti praktik mafia tanah. Selain itu, mafia tanah juga merugikan masyarakat dari segi ekonomi, karena kehilangan hak atas tanahnya. Sehingga dengan adanya laporan hasil investigasi dan penegakan hukum terkait mafia tanah, maka akan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dengan menegakkan kepastian hukum pertanahan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi Kementerian ATR BPN. Lalu untuk kolam penguatan dan organisasi sesuai Kemen ATR BPN nomor 115 tahun 2020, nilai pertama melayani, yaitu mencerminkan kepedulian, tanggung jawab, dan tindakan proaktif pemerintah dalam melindungi hak masyarakat, menghadirkan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum pertanahan. Lalu nilai profesional menunjukkan sikap kerja yang terencana, berbasis data, sesuai prosedur, dan terintegrasi tinggi melalui profesionalisme ini. ATR BPN berkomitmen menciptakan penegakan hukum pertanahan yang kredibel, efektif, dan berkeadilan bagi masyarakat. Lalu, untuk nilai terpercaya, mencerminkan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Melalui langkah ini, ATR BPN meneguhkan diri sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan. Wah, nggak kerasa semua tabel udah terisi ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua. Aku izin akhiri diskusi kali ini. Selamat malam.